Shalom, Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat datang di rumah Tuhan. Kembali kita berkumpul bersama untuk memulai persekutuan kita, ibadah kita di hari Minggu ini. Kiranya kita siapkan hati kita, tubuh kita, pikiran kita dan hati kita untuk mendengar sabda firman Tuhan di minggu ini yang akan melawat kehidupan kita di hari-hari yang akan datang. Kita siapkan hati kita angkat sebuah pujian, sebab aku ini milikmu. Katakan, Tuhan, Engkau mendengar. Tuhan, Engkau seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu.
perayaan iman kita pada minggu ini. Karena itu biarlah kita memulainya dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit, bumi dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Yohanes 15 ayat yang ke-9 dan 10 berbunyi demikian. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu serta saudara dan saudari sekalian. Selamat pagi untuk kita semuanya. Ya, kita sudah tuntas ya menjalani kehidupan kita di bulan Januari ya. Kita sudah lalui bulan Januari, 1 bulan di tahun 2024 ini sudah kita lewati. Pasti banyak kisah, banyak hal yang boleh kita alami di dalam perjalanan di bulan Januari. Tetapi kita bisa melaluinya itu bukan karena kuat gagah dan hebat kita, tapi ada karena kasih dari Tuhan, penyertaan Tuhan yang selalu menyertai kita. Nah, karena itu mari juga di bulan Februari ini kita juga tetap berdekatan dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, sehingga juga bulan ini bisa kita lalui dengan penuh ya cinta kasih daripada Tuhan. Nah, bulan Februari itu juga sering dirayakan sebagai bulan cinta kasih ya. Nah, nanti juga tanggal 14 hari Valentine Day gitu ya, hari kasih sayang. Dan juga tanggal 14 jangan lupa Bapak Ibu, itu juga hari yang sangat luar biasa sebagai warga negara kita ya. Jadi jangan lupa juga tanggal 14 berbondong-bondonglah yang sudah punya hak pilih untuk datang ke tempat pemilihan ya. Ya silahkan dipilih dan diputuskan siapa yang akan diharapkan menjadi calon ya pemimpin-pemimpinnya, baik presiden maupun juga wakil-wakil kita di DPR dan di DPRD ya. Jadi mari kita dukung, jangan lupa. Dan kalau belum terdaftar, belum mendapatkan surat undangan atau apapun, ya silakan segera cek supaya juga suara Bapak Ibu tidak kemana-mana begitu ya, tapi ada di dalam tempat yang tepat ya. Dan juga Bapak Ibu tanggal 14 itu juga sesungguhnya memasuki awal kita juga memasuki masa Prapaskah. Jadi sebenarnya hari Rabu itu sebenarnya adalah hari Rabu Abu. Kita akan memulai perjalanan 40 hari sebelum kita merayakan Paskah. Jadi mulai kita sebenarnya 14 Februari itu adalah kita memasuki masa Prapaskah. Nah nanti kita juga coba pikirkan apakah tetap diadakan ibadah atau tidak, karena tanggal 14-nya coblosan begitu ya, situasi politiknya kita juga perlu perhatikan ya. Dan juga senang sekali nih melihat Ciwarni sudah boleh kembali dari Nias, kayaknya cukup lama sekali ya. Pulang ke Niasnya, sudah sembuh saudaranya? Sudah ya, puji Tuhan ya, karena kemarin ke Nias untuk mendampingi ya saudara yang sedang dalam keadaan kurang sehat ya, puji Tuhan ya, sehat sekali saya lihat ya Ciwarni ya dari Nias ya. Di sana bahasa Nias berarti ya?
Bukan, bahasa Inggris. Bahasa Inggris pasti bahasa di Nias ya, pasti bahasa Nias ya. Masa di Nias bahasanya bahasa Arab ya, itu enggak benar gitu ya. Ya Bapak Ibu sekalian ya, selamat beribadah, selamat menjalani tahun di bulan Februari ini, dan biarlah bulan Februari ini juga menjadi bulan penuh dengan sukacita. Oh iya, satu lagi saya lupa, bulan Februari ini juga hari kasih sayang, kita juga mau memberi kasih sayang kita kepada hamba-hamba Tuhan yang sudah emeritus di Sinode GKMI ya, seperti nanti juga di Warta. Karena itu diberikan kesempatan kepada kita jikalau ingin ya mendukung untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah emeritus, artinya sudah pensiun dari pengembalaan tapi kependetaannya belum gitu ya. Nah, gereja menyediakan amplop ya Pak ya, jadi silakan dimasukkan, dan nanti di minggu keempat kita akan ada satu kantong khusus untuk persembahan emeritus untuk hamba-hamba Tuhan emeritus di Sinode GKMI. Jadi ini bukan untuk hamba Tuhan emeritus yang ada di GKMI Bandung ya, tapi untuk seluruh hamba Tuhan yang emeritus di Sinode GKMI. Nah, jadi kita mau memberikan kasih sayang kita sebagai keputusan dari juga sidang-sidang yang kita sudah ikuti di dalam sinode kita. Ya, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita angkat puji-pujian kita mau bersemangat lagi dalam ibadah kita. Kita angkat, kecaplah dan lihatlah bahwa Tuhan itu baik.
tetap semangat, kita akan pujian lagi. Besarlah Tuhan dan yang layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekal masanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhanlah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkuasa. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasa-Nya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhanlah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkuasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhanlah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkuasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkuasa. Katakan sekali lagi, terpujilah. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkuasa. Kemuliaan buat Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, gembala kita, Pak El. Sebelumnya kita akan siapkan hati kita lebih dalam lagi. Kita akan sebuah pujian, satu-satunya pengharapanku. Ini pujiannya cukup baru, tapi minggu lalu yang mungkin Bapak Ibu hadir sempat dibawakan. Kita angkat pujian ini kembali. Walau dunia berubah, namun kasih setia Tuhan tetap sama di hidup kita.
karena Engkaulah Tuhan pencipta langit bumi, Tuhan yang juga sudah boleh hadir ke dunia ini untuk menjadi penebus dari segala dosa-dosa kami. Karena itu biarlah hal itu sungguh menjadi sesuatu memori yang benar-benar tertancap dengan dalam diri kami, sehingga juga membuat kami menjadi orang-orang yang tidak mengalami ketakutan, kegentaran dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Dan biarlah hal itu juga boleh kami temukan di dalam permenungan firman-Mu yang sebentar akan kami dengarkan. Hadirlah Engkau Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami dengarkan perenungannya saat ini juga boleh menjadi firman yang kembali mengingatkan bahwa hanya Engkaulah tempat pengharapan kami. Izinkan hamba-Mu Tuhan yang sudah membaca, telah mempersiapkan, dan akan juga menyampaikan seluruh apa yang sudah hamba-Mu dapatkan kepada umat-Mu di tempat ini. Biarlah semuanya juga boleh seturut dengan kehendak-Mu. Demi Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu serta saudara dan saudari sekalian. Ya, ingat bahwa Allah mengasihimu. Ya, jadi ini artinya hari ini kita mau belajar juga kembali melihat memori-memori kehidupan kita tentang kasih Allah. Ya, kadang-kadang kita seringkali lupa karena banyak hal dan membuat kita merasa wah kita ini orang yang sepertinya tidak dikasihi Allah. Nah karena itu mari Bapak Ibu kita mendasari untuk perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini di awal bulan Februari ini dengan melihat dari Yesaya di pasalnya yang ke-43 ya. Yesaya 43 kita boleh memperhatikan ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7 ya. Saya mau mengajak kita membacanya bersaut-sautan ya Bapak Ibu Saudara dan Saudari, jadi boleh mempersiapkan Alkitabnya. Saya akan membaca ayat-ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara dan Saudari bolehlah membaca ayat-ayat yang genap ya. Jadi akan berbaca bersaut-sautan. Saya akan memulainya dengan membaca dari ayat yang pertama, kemudian nanti Bapak Ibu ayat-ayat yang genap. Namun sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau adalah milikku. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku memberikan Mesir sebagai tebusan bagimu dan Ethiopia serta Sheba sebagai gantimu. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur dan menghimpun engkau dari barat. Semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga kujadikan. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Kembali kita diingatkan bahwa kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia jikalau kita selalu setia membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan juga mau berusaha menjadi pejuang yang penuh dengan kesungguhan, mewujud nyatakan firman Tuhan itu di dalam seluruh kehidupan kita setiap saat. Ya Bapak Ibu, seringkali di dalam kehidupan kita ini sebuah relasi, sebuah hubungan itu bisa rusak. Ya, banyak faktor yang menyebabkan. Ya, yang awal-awalnya mungkin baik-baik saja, adem-adem saja, cocok-cocok saja. Tetapi di dalam perjalanan waktu seringkali hubungan yang baik itu, hubungan yang harmonis itu menjadi rusak. Ya, menjadi tidak baik, bahkan menjadi
Bukan lagi menjadi teman, menjadi sahabat, bahkan ya yang mungkin selama ini adalah sahabat dan teman, bahkan berubah menjadi seorang musuh yang harus ditaklukkan dan harus dikalahkan. Nah, apa kira-kira yang menjadi penyebab hal sedemikian rupa bisa terjadi? Tentu banyak hal ya Bapak Ibu. Tetapi kalau menurut hemat saya, salah satunya hubungan yang baik, relasi yang baik, kedekatan yang mendalam, itu akan bisa menjadi sesuatu yang rusak, dilululantakkan, itu karena juga dengan bicara yang namanya keinginan. Ya. Keinginan. Ketika ada keinginan dalam diri kita dan keinginan itu tidak terwujud di dalam relasi hubungan tersebut, maka seringkali keinginan tersebut dapat menggerogoti hubungan relasi yang baik itu dan akhirnya merusak relasi yang baik itu. Keinginan yang di dalam hal ini tentunya adalah keinginan yang tidak terpenuhi, tidak tercapai. Ya, misalnya dalam relasi itu ternyata juga ada harapan atau keinginan, kalau boleh dia akan menjadi seperti ini, kalau boleh dia akan bisa seperti ini, dia melakukan ini, ya, dia berbuat seperti ini, ya. Tentunya keinginan-keinginan yang mendatangkan damai sejahtera, sukacita bagi salah satu pribadi. Tapi ternyata apa yang diharapkan, ya, keinginan tersebut tidak terwujud dinanti oleh waktu yang ada, ya, diharap-harapkan dalam perjalanan kebersamaan, tapi ternyata keinginan tersebut nggak terwujud. Nah, itu bisa merusak relasi, merusak hubungan, ya. Nah, karena itulah mungkin menurut hemat saya dikatakan ya, karena nila setitik rusak susu sebelanga, kata pepatah mengatakan sedemikian rupa, ya. Karena sesuatu yang saudara sudah baik, tetapi itu bisa merusak susu sebelanga, sesuatu bagian yang besar, yang banyak, itu rusak karena hanya satu hal, ya, nila setitik, hanya setitik saja. Yang putih itu menjadi berubah warnanya. Nah, atau kalau kalimat yang lain saya boleh katakan karena tidak atau belum terpenuhinya yang diinginkan, ya, ini kalau kita lihatkan dalam relasi kita juga, hubungan kita dengan Tuhan itu juga bisa rusak karena keinginan-keinginan kita. Karena tidak atau belum terpenuhinya yang diinginkan, seharusnya jangan merusak dan melupakan kasih Allah yang sudah dan selalu diberikan. Nah, seringkali juga relasi kita dengan Allah itu rusak. Awal-awalnya mungkin kita punya relasi yang sangat harmonis. Kita sangat dekat, bersaat teduh dengan tertib, membaca firman dengan tidak pernah bolong sehari pun, beribadah, tidak pernah absen, apapun itu bentuk ibadahnya selalu hadir. Tapi di dalam semua yang kita lakukan itu ada keinginan kita, ada harapan kita dari Tuhan untuk nyatakan dalam hidup kita. Ternyata seiring berjalannya waktu, ya, belum terpenuhi atau bahkan kita merasa tidak terpenuhi. Nah, seringkali itu juga menjadikan kita ya kurang lagi harmonis dengan Tuhan. Jadi kalau saya bilang hubungan yang rusak itu karena keinginan bukan hanya antar sesama kita manusia, tapi bisa juga dengan Tuhan. Nah, akhirnya kita bisa menjadi orang yang mutung, marah. Bahkan juga banyak orang yang tidak sedikit itu akhirnya juga undur daripada imannya kepada Tuhan. Nah, orang undur itu juga bisa karena keinginan-keinginannya itu gak terpenuhi. Padahal dia mungkin merasa kurang apa aku sudah kepada Engkau ya Tuhan. Kurang apa aku setianya kepada Engkau. Kurang apa aku setianya untuk melayani Engkau. Tapi satu aja, gak banyak sepertinya Tuhan. Mungkin kita berdialog seperti itu kepada Tuhan. Gak banyak sebenarnya keinginanku. Hanya ini saja Tuhan. Tapi kok sampai sudah sekian lama, sekian waktu gak terwujud. Lalu akhirnya kita undur dan seringkali juga membuat kita menjadi orang-orang yang lupa dengan kasih Allah yang sesungguhnya daripada satu keinginan kita itu. Sesungguhnya Allah itu sudah lebih banyak mewujud nyatakan kasihnya kepada kita. Nah, karena itu juga ada kata-kata pepatah mengatakan ya, satu kesalahan akan menutupi 1000 kebaikan. Seringkali juga dalam hidup kita seperti itu ya. Satu kesalahan itu menutupi sesungguhnya sudah ada 1000 kebaikan. Lalu lupa dengan 1000 kebaikan itu yang sudah diberikan karena hanya ada satu kesalahan. Satu keinginan yang gak terpenuhi. Nah, karena itu Bapak Ibu, saya mau mengajak kita untuk memiliki sikap di dalam tema kita mungkin saat ini, yaitu untuk mengingat akan kasih Allah
Nah, menurut hemat saya, proses mengingat akan kasih Allah itu adalah sebuah sikap atau tindakan yang perlu dilakukan dengan perlahan. Jadi untuk mengingat itu Bapak Ibu dibutuhkan sebuah sikap yang perlahan dan juga mendalam. Jadi kita mau mengingat kasih Allah itu jangan cepat-cepat Bapak Ibu. Jadi mari kita coba mengingat kasih Allah itu dengan perlahan dibandingkan atau diperhadapkan dengan semua keinginan-keinginan kita yang mungkin belum terwujud. Tapi coba juga dengan perlahan dan mendalam, lihat juga sebelum-sebelumnya tentang kasih Allah yang sudah Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, kalau saya ajak Bapak Ibu, itu kan sama dengan lagu yang mungkin juga pernah kita tahu dan kita nyanyikan ya. Kecaplah dan lihatlah. Nah, lagu itu kan berkata sedemikian rupa, kecaplah dan lihatlah. Kalau orang mengecap itu, bisa nggak orang mengecap itu dengan cepat-cepat? Kalau yang namanya mengecap itu sebuah laku, sebuah tindakan yang butuh keperlahan-lahanan nggak Bapak Ibu Saudara dan Saudari? Orang mengecap itu kan nggak bisa, namanya mengecap tuh langsung selesai. Bagi saya orang yang namanya diminta untuk mengecap itu dia diajak untuk memperlambat. Ya, memperlambat proses pengunyahan kalau ini dalam hal makan. Memperlambat dalam proses pengunyahannya. Ya kalau kita makan tuh diajarkan harus ngunyahnya berapa kali Bapak Ibu supaya sehat makanan itu masuk ke perut kita. Berapa kali kalau di dalam hal ilmu kesehatan itu? Berapa kali dikunyahnya? Hah? Berapa Ibu? 30 atau 32? Ya, 30 atau 32. Yang benar berapa ini? Mau ngambil berapa Bu harganya? Bolehlah 30 atau 32 ini. ya katanya sih 32 ya, benar ya? Ya 32. Tapi kita kalau makan sampai 32 kali mengunyahnya Bapak Ibu. Jangan ada dusta lah di antara kita ya. Apalagi kalau itu makanannya enak dan itu makan dengan orang banyak. Ya, makannya itu dengan orang banyak, makanannya enak. Apa kita masih gunakan ilmu pengetahuan 32 kali untuk mengunyah? Sepertinya enggak. Wah ini banyak saingan ini. Wah ini kalau sampai 32 kali aku kunyah, kawanku di depan tuh cuman bahkan enggak dikunyah, mungkin langsung ditelan. Ini selesai nih makanan ini untuk dia. Wah aku harus lebih cepat lagi. Nah Bapak Ibu, kalau dalam hal juga kita merasakan kasih karunia Tuhan itu, kita diajak untuk mari melakukan itu tindakan itu dengan perlahan dan mendalam. Sehingga ya, kita akan menemukan makna dari yang kita ingat. Lalu itu membuat kita juga sadar dibandingkan mungkin ekspektasi kita, harapan kita, kerinduan kita kepada Tuhan yang belum terpenuhi. Lalu kita lihat, kalau hanya satu ini atau berapapun itu, ternyata dibandingkan dengan kasih Tuhan itu yang sudah dicurahkan kepadaku dengan keinginanku itu, ternyata lebih banyak itu kasih Tuhan yang sudah Dia kerjakan dalam hidupku. Nah karena itu Bapak Ibu, kalau menurut hemat saya kalau kita melakukan tadi laku yang seperti itu dengan perlahan dan mendalam dalam coba mengunyah kasih karunia Tuhan, kesetiaan Tuhan, maka menurut saya ya itu akan juga menentukan sikap kita dalam menjalani hidup kita. Jadi rupa-rupanya kalau saya boleh berefleksi, orang itu bersikap A, B, C, D, E, dan F dan seterusnya, itu juga dipengaruhi oleh bagaimana dia, ya tadi itu, mengunyah, merasakan, mengecap kasih Tuhan dalam hidupnya. Ya, seberapa dalam dan jelas engkau mengingat kasih-Nya, itu akan menentukan juga bagaimana engkau menjalani kehidupan yang diberikannya. Apakah hidupmu akan menjadi hidup yang penuh dengan amarah, kebencian, ya, lalu mutung, benci kepada Tuhan, undur kepada Tuhan, atau sebaliknya hidupmu akan selalu dipenuhi dengan rasa sukacita. Jadi menurut saya juga Bapak Ibu ini bukan hanya dipengaruhi kita akan hidup kita dalam sukacita itu bukan hanya dipengaruhi dalam segala laku ritual kita, tapi juga dipengaruhi dalam seberapa dalam kita dan jelas kita mengingat kasih Tuhan. Jadi ini mengingat bukan hanya bicara tentang kita sedang menunggu ya apa yang Tuhan mau lakukan, tapi ini menoleh ke belakang. Mengingat ya, mengingat akan apa yang Tuhan sudah kerjakan.
Apakah kita akan menjadi orang-orang yang penuh dengan amarah atau kita akan menjadi orang-orang yang penuh dengan sukacita? Nah, kalau kita benar-benar mengingat Bapak Ibu, menurut hemat saya, kita akan menjadi orang-orang yang tetap ada di dalam amarah atau sukacita. Kalau kita mengingat akan segala kebaikan Tuhan dengan perlahan, dengan mengecap, dengan penuh kedalaman, mengingat akan kasih Tuhan, kita akan menjadi orang yang penuh dengan amarah atau sukacita? Saya yakin kita akan menjadi orang yang penuh dengan sukacita. Tapi orang yang sering kali penuh dengan amarah, kebencian itu, karena mungkin dia lupa untuk mengingat kasih Allah yang sudah begitu banyak diberikan dalam hidup ini. Nah, kalau kita lihat konteks teks kita Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Konteks teks kita itu Yesaya 43 itu adalah situasinya berbicara tentang ketika bangsa Israel itu sedang ada di dalam pembuangan di Babelonia. Itu kurang lebih tahun 586 sebelum Masehi, ya. Jadi sebelum Yesus datang, mereka bangsa Israel, umat pilihan itu ada di pembuangan di Babelonia, ya. Dan mereka di sana diperkirakan itu kurang lebih waktunya itu 70 tahun. Ya, dan ini membuat ada situasi yang muncul dalam kehidupan orang-orang di pembuangan itu, rasa putus asa. Nah, kami lama banget nih di sini nih, jauh kami dari kampung halaman kami, ya. Mereka itu mengalami situasi yang gak nyaman gitu, ada di tempat itu. Lalu juga sepertinya kalau kita membaca ya dari apa-apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, sepertinya ada nuansa yang sangat kuat dalam kehidupan orang-orang Israel di pembuangan itu. Mereka merasa ditinggalkan oleh Allah, oleh Tuhan, ya. Merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Padahal sebenarnya ya ini sesuatu kewajaran sesungguhnya kan. Nah, mereka itu dibuang itu kan bukan karena kehendak Tuhan kan saja. Tapi karena apa? Karena laku kehidupan mereka. Jadi pembuangan itu terjadi Bapak Ibu itu bukan karena Tuhan yang memang pengen untuk mereka dibuang. Tapi mereka itu mengalami pembuangan, mereka itu jauh dari kampung halamannya, dari tempat tinggal mereka, ya tanah Kanaan. Itu karena laku hidup mereka juga, yaitu apa? Yang gak setia kepada Tuhan kan. Kalau kita baca itu dalam Yesaya pasal 1 ya. Dan seterusnya itu sebenarnya Nabi Yesaya itu sudah ngingatin. Jangan kamu itu macem-macem gitu. Jangan kamu itu aneh-aneh. Yuk hidupmu itu fokus kepada Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan minta. Setia kepada Tuhan. Tapi itu lagi. Ya kembali nih. Kadang-kadang ya tadi ya. Keinginan-keinginan daging itu seringkali yang menegasikan atau meniadakan. Atau mengabaikan tentang keberadaan Allah. Ya, jadi kadang-kadang seringkali gitu ya Bapak Ibu. Karena keinginan kita itu yang begitu menggelora, lalu kita lupa akan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Semuanya akhirnya ditabrak. Ya, ditabrak. Dan yakin kalau kita sudah menabrak semua yang Tuhan larang, ya apa yang akan terjadi? Tentu akan ada konsekuensinya, akibatnya yang kita terima. Betul tidak Bapak Ibu Saudara dan Saudari? Jadi hati-hati loh, jangan suka-suka nabrak apa yang Tuhan perintahkan. Ya, engkau bukan Superman, ya, tapi engkau Superman. Ya, artinya tetap punya kelemahan Bapak Ibu. Jangan suka-suka nabrak. Dan kalau kau nabrak, yakinlah akan ada konsekuensi yang akan engkau terima dalam hidupmu. Lebih baik taat. Ya, walaupun bukan berarti menjamin kalau engkau taat langsung semua proses atau kisah hidupmu beres, hutang-hutangmu langsung lunas, ya enggak juga. Ya hutang itu harus dibayar Bapak Ibu ya. Jangan minta Tuhan yang membayar hutang kita. Ya, Tuhan bukan sebuah bank kredit gitu ya, enggak. Nah Bapak Ibu nah ternyata umat di sana mereka merasa sepertinya ditinggalkan Tuhan. Tapi coba kita lihat Bapak Ibu. Ya kalau kita membaca dengan lebih dalam lagi ya tentang kasih Tuhan tuh ternyata wah sungguh luar biasa loh Bapak Ibu. Gak ada Tuhan yang seperti Tuhan yang kita sembah itu. Udah umatnya yang salah, merasa mereka ditinggalkan. Tapi kalau kita lihat di dalam Yesaya 43 ini, Tuhannya tetap begitu mengasihi itu umatnya. Ya kan? Tuhannya tetap begitu mengasihi umatnya. Lalu itulah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dia menyampaikan berita penghiburan sekaligus juga di dalamnya ada berita pengharapan. Ada berita pengharapan, penghiburan bukan hanya berarti engkau akan bukan ditinggalkan, engkau enggak sendirian, bukan hanya itu. Tapi di dalam Yesaya 43 itu juga ditunjukkan ada pengharapan, yaitu apa? Bahwa sesungguhnya
Tuhan itu masih bersama dengan mereka. Di pembuangan itu pun Tuhan itu masih ada bersama dengan mereka. Dan Tuhan yang ada bersama dengan mereka itu juga Tuhan yang akan menyelamatkan. Nah ini luar biasanya Tuhan kita itu Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Ya, inilah bentuk dari kasih Allah. Walaupun engkau sedang ada di dalam pembuangan, di dalam pergumulan, tapi ingat gitu. Coba ingat kembali bahwa Tuhan itu tetap ada bersama dengan engkau. Tuhan itu juga akan menjadi Tuhan yang memberikan penghiburan, pengharapan, sekaligus Tuhan yang akan menyelamatkan engkau. Nah, kalau kita lihat satu persatu Bapak Ibu, di ayat yang pertama, ya, saya baca ulang tuh ayat yang pertama. Namun sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Ini poinnya. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Nah, Allah mau mengatakan kepada umat melalui nabinya Yesaya, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Lalu aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau adalah milikku. Ada dua hal yang sangat mendalam yang boleh kita lihat dari ayat yang pertama itu. Untuk kembali mengingat akan kasih Allah. Yang pertama apa? Janganlah takut. Kenapa engkau tidak perlu takut? Kenapa? Karena Allah itu telah menebus engkau. Bahwa orang-orang yang ada di pembuangan itu bukan orang-orang yang diabaikan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan mau berkata bahwa mereka itu adalah tetap umat tembusan. Ini adalah simbol keadaanmu dulu dan sekarang. Jadi artinya mereka itu adalah tetap umat-umat yang telah Allah bayar. Telah Allah garansi. Telah Allah perjuangkan. Dan itu tetap akan selalu dalam kehidupanmu. Jadi ini Bapak Ibu, nah kita ini kan juga kalau kita tarik dengan kehidupan kita ini umat tebusan Allah tidak? Kalau dalam perjanjian lama itu, Allah itu menebusnya kira-kira dalam kisah apa Bapak Ibu? Kalau dalam perjanjian lama, Allah menebus umat itu dalam kisah apa? Kisah perjalanan dari Mesir, itu Allah menebus umat Israel. Tapi kalau dalam perjanjian baru, kita itu ditebusnya dari mana Bapak Ibu? Kita ditebusnya dari mana? Dari mana Bapak Ibu? Dari Mesir? Ada yang di sini ditebus dari Mesir? Ya, tidak. Kalau di perjanjian baru, kita itu disadarkan, hei engkau umat manusia, itu sudah aku tebus. Bukan lagi aku tebus dari Mesir, tetapi lebih daripada itu. Aku sudah menebus engkau dari kematian yang kekal dan abadi itu, yaitu maut, yaitu dosa. Aku telah menebus engkau. Melalui apa? Kalau umat Israel itu ditebus dari Mesir menuju tanah Kanaan, itu melalui siapa Bapak Ibu? Melalui Musa. Tapi kalau kita yang harus menerima maut ini ditebus oleh siapa? Oleh Allah itu sendiri, yaitu Yesus. Nah, luar biasa enggak Bapak Ibu? Pernah enggak kita ngingat itu? Pernah enggak kita eling kembali dengan kisah itu? Pernah enggak kita mengingat bahwa saya ini ternyata begitu berharga di hadapan Tuhan. Bahwa saya sudah ditebus oleh darahnya, oleh tubuhnya, oleh kematian dan kebangkitannya. Kalau itu kita boleh hayati Bapak Ibu, kita ingat kasih Allah itu. Apakah kita masih perlu takut? Karena itu tadi dikatakan janganlah takut. Ini bukan hanya sekedar ngomong doang jangan takut. Apa alasannya? Tapi Nabi mengatakan sebab aku telah menebus engkau. Kalau di dalam perhidupan kita sekarang ini, jangan lagi takut, jangan lagi gelisah. Kalaupun keinginanmu belum terwujud sekarang, lihat hal yang lebih besar yang sudah aku berikan kepadamu. Karya keselamatan sudah berlaku atas seluruh kehidupanmu. Yang kedua, di ayat yang pertama ini diingatkan, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau adalah milikku. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau adalah milikku. Nama itu menjadi sebuah simbol keintiman Bapak Ibu. Ya, nama itu menjadi sebuah simbol keintiman yang juga di dalamnya menunjukkan bahwa engkau itu adalah miliknya. Kadang-kadang kita bisa sebenarnya Bapak Ibu baca Alkitab itu juga kalau ada nama di situ. Boleh juga kadang-kadang ya sekali-sekali kita ganti itu namanya dengan nama kita. Jadi supaya juga ayat itu menunjukkan sebuah keintiman.
gitu. Ya. Ya misalnya ya apa gitu ya, lalu kita ganti itu namanya menjadi nama kita ya, Rizky gitu ya. Ya, aku mengasihi engkau gitu. Jadi ya berarti kita menunjukkan, wah berarti Tuhan itu sungguh mengasihi. Nah kadang-kadang kenapa kita itu seringkali Bapak Ibu ya jadi berseteru dengan Tuhan, karena ya kita merasa bahwa Tuhan itu kayaknya pilih-pilih juga sih, hanya kepada orang-orang tertentu dia mengasihi. Tapi kalau kepada saya yang orang-orang biasa ini, orang-orang yang kebanyakan, mungkin Tuhan tuh nggak mengasihi saya. Tapi kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, aku telah memanggil engkau. Ya, kalau saya mau ganti itu aku telah memanggil engkau, engkaunya bisa saya ganti misalnya, aku telah memanggil engkau Rizky misalnya. Ya, aku telah memanggil engkau Rizky dengan namamu, engkau adalah milikku. Nah kalau itu kita ingat Bapak Ibu, berarti hidup kita ini hampa enggak? Seharusnya kan enggak kan? Ya, aku telah memanggil engkau Cecil, gitu. Dengan namamu, engkau adalah milikku. Jadi ini bukan bicara bahwa saya ini hanya milik bapak mama saya. Lebih daripada itu bahwa saya ini ternyata adalah milik Tuhan. Nah kalau kita ini adalah milik Tuhan, berarti kita punya keintiman dengan Tuhan. Di dalam keintiman itu pasti ada penyertaan Tuhan, ada tuntunan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang akan selalu diberikan dalam kehidupan kita. Sekalipun kembali mungkin semua yang kita harapkan atau kita inginkan belum terwujud. Tapi dibandingkan semua yang kita harapkan dan kita inginkan itu, dibandingkan dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita, seberapa besarnya yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Nah, mari Bapak Ibu belajar yuk ingat akan hal itu. Kalau itu dengan mendalam kau ingat, pasti hidupmu akan penuh dengan sukacita. Nah karena itu juga hal yang kedua Bapak Ibu, kalau kita lihat ayat yang kedua. Ya, saya baca lagi ayat yang kedua. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melintasi sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Nyala api tidak akan membakar engkau. Nah ayat ini mau mengingatkan kepada kita kembali memorinya tentang apa? Kepada umat walaupun di pembuangan artinya itu penderitaan, ya pergumulan, tapi ingat dalam semua ya itu memang derita yang harus kamu alami. Ya, tapi di dalam derita itu ada ndak penyertaanku? Ada. Ya kan karena itu tadi dikatakan apabila engkau menyeberangi melalui air, aku akan menyertai engkau. Ya, apabila engkau melintasi sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, persoalan, pergumulan, Tuhan akan menyertai kita. Nah ayat 2 ini mau mengajak kita mengingat penyertaannya yang selalu ada sesungguhnya dalam setiap kisah kehidupan kita. Sekalipun kembali Bapak Ibu, keinginan kita belum terwujudkan. Penyertaan Tuhan itu selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Nah karena itu menurut hemat saya Bapak Ibu, engkau harus bersyukur loh. Memiliki Allah yang selalu ada dalam setiap kisah hidupmu. Allah yang tidak pernah jauh bahkan pensiun dalam menyertai engkau. Jadi Allah itu tidak pernah pensiun. Allah itu selalu menyertai kita dalam semua kisah hidupmu. Nah kalau di ayat 2 tadi dikatakan juga termasuk kisah-kisah hidupmu yang berat. Yang saat ini mungkin sedang engkau berjalan di atas api. Dimasukkan seperti Daniel. Ya, ternyata di dalam ya tungku api itu Tuhan juga ada di sana. Dimasukkan ke kandang singa, Tuhan juga ada di sana. Penyertaannya juga hadir. Tuhan yang gak jauh. Nah ini kembali Bapak Ibu dalam hal mengecap. Ya kalau hanya mengecap Tuhan itu dalam hal kebaikan-kebaikan, kelimpahan itu gampang. Tapi pernah enggak kita mengecap ketika kita juga sedang bergumul, berjuang dalam segala persoalan hidup kita. Kita mengecap. Dalam semua ini ternyata juga Tuhan tetap ada kok. Kita mengingat juga dalam segala pergumulan kita. Yang mungkin sudah kita lalui, coba Bapak Ibu. Sekali-sekali coba lihat tuh, kamu sampai hari ini di sini pernah enggak mengalami sebuah pergumulan yang sangat pelik sekali, tapi kok bisa sampai ya di sini? Ini karena apa ini? Karena Tuhan kan yang menyertai kita. Nah kalau kita boleh melakukan itu seperti umat, walaupun di pembuangan ya udah enggak akan
berkoar-koar terus menjerit-jerit, tapi juga bisa tetap bersuka cita. Ya memang aku saat ini sedang ada di dalam pembuangan, di dalam masa ketidaknyamanan. Ya karena situasi keadaan, ya gak apa-apa. Tapi aku pegang Tuhan yang selalu menyertai aku. Ya, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Menyertai itu berarti ada, Bapak Ibu. Menyertai itu bukan sebuah sikap keadaan jauh. Orang yang menyertai itu berarti nempel dengan orang yang dia sertai. Ya, nggak ada namanya orang menyertai. Ya, Pak Danu aku sertai kamu ya, tapi saya menyertainya nanti dari Papua. Enggak, Tuhan itu akan menyertai nempel. Ya, di mana misalnya contohnya? Ya Tuhan menyertai itu berarti ada di mana? Seperti posisinya, ya seperti Jessica itu. Di situ Tuhan menyertai. Tuhannya bisa juga ada di mana? Di Mika. Ya, itu Tuhan menyertai, di kita dikelilingi, dilingkupi. Dan itu dikerjakan Tuhan dulu, sekarang, dan sampai kapan? Selama-lamanya. Amin dah Bapak Ibu. Kalau kita ingat itu, kita akan tetap bersuka cita enggak? Nah, yang berikutnya, ayat 3 dan 4 Bapak Ibu. Itu dikatakan apa? Sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus, Allah Israel juru selamatmu. Aku memberikan Mesir sebagai tebusan bagimu dan Ethiopia dan serta Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga dan mulia di mataku dan aku mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ini adalah bentuk proklamasinya, pernyataan Allah kepada umat melalui nabinya akan siapa dia dan untuk apa dia ada. Jadi kadang-kadang menurut saya Bapak Ibu, Tuhan tuh kadang-kadang juga sampai perlu bengok ya gitu ya, menjerit gitu loh. Menunjukkan berkata keras kepada umat tentang siapa dia sesungguhnya terhadap engkau, manusia ciptaan. Wah ini kadang-kadang nih Tuhannya siapa, tuannya siapa, kadang-kadang tuh jadi memang seringkali hidup kita itu sungsang gitu loh. Sampai Tuhan tuh sampai memproklamasikan, akulah Tuhan Allahmu. Jadi Tuhan tuh sampai memproklamasikan, aku ini Tuhan Allahmu. Ya, yang sudah melakukan apa? Sampai Tuhan itu perlu menjelaskan apa yang dia sudah kerjakan untuk kita. Nah di sini juga ditunjukkan kalau kita baca ayat 3 dan 4 itu. Proklamasinya akan siapa dan apa dia itu. Bahwa dia adalah Allah yang punya kuasa dan kuasanya itu tak terbatas. Dan telah dinyatakan kuasanya itu bagi umatnya dalam pembebasan dari Mesir. Dan juga ada kerajaan di situ, ya dikatakan Ethiopia serta Sheba. Itu menunjukkan itu sebenarnya adalah gambaran pada saat itu konteksnya. Ethiopia dan Sheba itu sebenarnya ada kerajaan yang lebih besar, lebih kuat pada saat zaman itu. Tapi Tuhan pun sebenarnya mampu untuk juga menolong umat. Kalaupun Ethiopia dan Sheba itu mengganggu orang-orang percaya. Ya, pembebasan dan itu dilakukan karena apa? Satu, engkau adalah berharga di hadapanku. Ya. Engkau adalah berharga di hadapanku. Nah ini Tuhan sudah kerjakan. Pernah enggak kita mengingat Bapak Ibu? Seberapa berharganya kita? Ya, seberapa berharganya diri kita ini? Kalau kita itu enggak berharga Bapak Ibu, kembali. Ngapain sih mesti Tuhan itu datang ke dunia ini? Ya, ngapain Tuhan itu harus datang ke dunia ini untuk berlelah-lelah, bersakit-sakitan? Ya, bahkan sampai harus mengalami penganiayaan. Kalau engkau itu dan saya dan engkau itu sangat berharga di hadapannya. Pernah enggak kita mengingat akan kasih Tuhan yang meratakan engkau itu berharga bagiku. Saya dan Anda itu sungguh berharga Bapak Ibu. Tapi seringkali kita juga menjadi orang yang gak sadar dan bahkan membuat juga hidup kita menjadi hidup yang tidak kita hargai. Dengan apa? Ya akhirnya kita juga hidup seenaknya. Semau gue, ya kan? Seasal-asalnya. Saya yakin Bapak Ibu, kalau engkau tahu engkau adalah orang yang sangat berharga bagi Tuhan, maka engkau tidak akan hidup asal-asalan. Tapi engkau akan tunjukkan juga bahwa engkau adalah orang yang berharga itu dalam segala laku-laku yang mempermuliakan Tuhan, yang telah menganggap engkau sebagai pribadi yang berharga. Ya kan? Enggak asal-asalan hidupnya. Ya, hidupnya di dalam kekudusan. Nah kemarin saya coba merefleksikan Bapak Ibu ya. Ada ayat mengatakan ya, kuduslah kamu sebab Allah itu kudus. Gitu kan. Nah kata kudus di sini kalau saya boleh refleksikan Bapak Ibu, ini bukan berarti kita menjadi orang-orang yang hidup kudus tuh menjadi orang yang menarik diri dari dunia yang kotor ini mungkin. Ya,
Tapi kudus di situ kalau saya boleh refleksikan, artinya Tuhan mengajak mau menunjukkan Tuhanmu adalah kudus, maka engkau menjadi harus yang orang yang kudus. Kalau dengan demikian berarti apa? Tuhanmu yang kudus itu juga Tuhan yang bukan menarik diri, tetapi Tuhanmu yang kudus itu juga adalah Tuhan yang datang ke dunia, Tuhan yang bergaul dengan sesama manusia, dengan banyak orang yang engkau anggap kotor, tetapi di dalam semuanya itu ia tidak kehilangan kekudusannya, tetapi tetap dalam kekudusannya dan juga tetap mempromosikan hal-hal yang kudus kepada orang-orang banyak. Contohnya apa? Ya dalam hal kasih. Nah, kadang-kadang kita juga Bapak Ibu, ya tadi itu ya, mungkin kita menganggap saya ini berharga, saya sudah ditebus, lalu menarik diri dari dunia ini, tidak lagi bergaul dengan orang-orang yang banyak, kebanyakan di dunia ini, karena pengen supaya enggak mengalami kotor, kehilangan kekudusan gitu loh. No Bapak Ibu. Firman Tuhan itu menurut hemat saya, ya kudus hendaklah kamu kudus karena Tuhanmu kudus, berarti karena Tuhanmu itu kudus, maka engkau harus masuk ke dalam dunia ini, tetapi tetap menjaga kekudusan hidupmu. Dengan apa? Dengan menunjukkan segala laku kekudusan-kekudusan Tuhan. Menerima siapa saja, bergaul dengan siapa saja, tetapi tidak hilang kekudusannya. Tapi justru kalau engkau menjadi orang yang eksklusif dan tertutup dan tidak mau bergaul dengan siapapun, menurut saya itu Tuhan yang kudus yang mana yang sedang kau ikuti? Tuhan yang kudus yang mana yang engkau sedang ikutin itu? Tapi kalau Tuhan yang kudus itu yang sungguh-sungguh engkau ikutin, maka engkau akan hadir dalam dunia ini. Nah, Bapak Ibu kita perlu, nah karena itu, yuk kita hitung berkat-berkat kita. Count your blessing. Ada gak Bapak Ibu yang sering? Ya ini bukan berarti kita itu pengen ngemet-ngemetin gitu ya. Ada gak Bapak Ibu kalau malam tuh sebelum tidur, coba hitunglah hari itu. Hari yang sudah kau jalani, misalnya hari Minggu inilah, nanti malam Bapak Ibu saya ajak, yuk sebelum tidur coba hitung berkat Tuhan dari pagi hari ini sampai nanti engkau tertutup matamu tidur. Coba hitung Bapak Ibu, dibandingkan dengan semua mungkin engkau yang sedang harapkan. Cukup gak jari jemarimu Bapak Ibu? Cukup gak jari jemarimu untuk menghitung hari ini sajalah, gak usah setahun lah kebanyakan. Hari ini aja coba kita hitung berkat Tuhan. Berkat itu bukan bicara materi ya, saja ya. Hari ini saja coba hitung berkat Tuhan dibandingkan mungkin dengan semua persoalan-persoalan hidupmu. Kalau lebih banyak persoalan hidupmu, yuk nanti coba datang sama saya, kita ngobrol. Kalau menurut saya Bapak Ibu, gak cukup jari kita menghitung berkat Tuhan yang sudah Dia kerjakan. Ini bicara yang pas loh, bukan bicara yang akan ke depan. Yang sudah kita lalui itu sangat banyak. Kuasa Allah sungguh tidak terbatas dalam menolong kita. Nah karena itu Bapak Ibu, kalau kita sudah memiliki ini, maka ayat 5 sampai dengan ayat 7 harusnya ada di dalam kehidupan kita. Menatap kehidupan itu bukan dengan pesimis, tetapi menatap kehidupan itu dengan optimis. Karena apa? Karena saya mengingat kebaikan Tuhan, mengingat kasih Tuhan, ya. Ayat 5 dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur dan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, jangan ditahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung bumi. Semua orang yang disebut dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga kujadikan. Karena telah mengetahui dan juga merasakan secara personal akan kasihnya, maka hidup itu sesungguhnya indah tanpa harus ini dulu dan itu dulu. Ya. Jadi hidup itu tetap indah Bapak Ibu, tanpa harus ini dulu dan itu dulu. Nah seringkali kita katakan hidup itu indah. Kalau saya sudah ini, kalau sudah itu, kalau sudah dapat ini, kalau sudah dapat itu, ya. Keluarga saya bahagia kalau suami saya sudah menjadi suami yang baik. Kalau istri saya sudah menjadi istri yang patuh. Itu kan ada syaratnya Bapak Ibu Saudara dan Saudari kan. Padahal keindahan hidup itu tidak harus selalu ada syaratnya. Kalau kita mengingat kasih Tuhan. Ya. Jadi kalau kita mengingat kasih Tuhan gak perlu ada syarat-syarat. Jadi gak usah kita ngarap-ngarapin dulu ya. Ada perubahan baru kita merasakan dunia ini indah. Ya sekalipun dunia ini belum ada perubahannya. Tetapi Tuhanku tetap baik bagiku. Dan itu membuat aku membuat
menjadi orang-orang yang selalu punya pengharapan. Ya, sekalipun mungkin pasangan hidupku belum bisa kuubah, tapi aku tidak tetap cepat-cepat mengajukan gugatan cerai. Ya, tapi aku tetap akan mendampingi dia dan berjalan bersama dengan dia. Karena apa? Karena dibandingkan dengan suamiku atau istriku yang ya si kepala batu begitu ya. Dengan kasih Tuhan, seberapa itu gitu kan. Ya tetap akan bahagia, betul tidak Bapak Ibu? Tetap akan menabur kasih, tetap akan memunculkan sukacita. Ya kan? Nah dengan itu saya yakin ada kuasa dan mujizat Tuhan. Ya perubahan itu akan muncul juga nanti perlahan. Perubahan itu Bapak Ibu adalah sesuatu yang sesungguhnya akan bisa terjadi kalau kita mulai terlebih dahulu berubah. Betul tidak? Jangan engkau mengharapkan perubahan kalau engkau tidak terlebih dahulu berubah. Nah kalau engkau berubah karena setelah mengingat kasih Tuhan, saya yakin perubahan akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah karena itu Bapak Ibu ayat 5-7 itu mengajak untuk hidup optimis. Bukan menjadi orang yang pesimis. Karena apa? Karena ada Tuhan di dalam segala kehidupannya. Nah Bapak Ibu Saudara dan Saudari, kalau itu kita boleh ingat, ini ada kalimat bijak. Kemarin saya izin minta kopi ya, ini Pak Pendeta Daniel Listia Budi, dia nulis gitu Bapak Ibu. Bagi saya ini kalimat yang dalam ini. Ya, dia beri judul tuh tanda. Ya, tanda. Lalu dia tulis itu, jiwa dan batin yang sehat adalah ketika Anda menikmati dan menghadiri kesendirian dan kesunyian. Jadi kalau jiwa kita ini sehat Bapak Ibu, sesungguhnya juga di dalam jiwa dan batin kita itu sehat kalau engkau bisa juga menikmati ya dan juga hadir dalam kesendirian dan kesunyianmu. Artinya itu mungkin dalam semua yang belum engkau dapatkan apa yang menjadi engkau inginkan. Tapi engkau tetap menikmati hidupmu. Jika sepi sendiri, Anda gelisah dan bingung, maka itu sesuatu. Ya. Tapi kalau kita itu merasa sepi sendiri atau gelisah dan bingung, dalam tadi itu kesendirian dan kesunyian, kita nggak bisa menikmatinya, maka itu something wrong dalam diri kita. Kita nggak bisa merasakan kasih Tuhan. Tapi kalau orang yang sudah mengingat kasih Tuhan, sekalipun mungkin ia sedang dalam kesendirian, kesunyian, tapi kesendirian dan kesunyian itu tetap dapat dinikmatinya, dirayakannya. Tapi sebaliknya, jika sepi, kesunyian dan segala macam itu membuat engkau gelisah, bingung, bahkan mungkin menjadi orang yang lagi kehilangan pengharapan, maka itu sesuatu. Saya ngelihat ini, wah ini tajam begitu, dalam ini. Nah ini menjadi sebuah tanda kalau engkau sudah mengingat kasih Tuhan. Kalau engkau sudah mengingat kasih Tuhan yang begitu melimpah, maka dalam segala keinginan-keinginan, dalam segala pergumulanmu, itu tidak akan membuat engkau mengalami kegelisahan. Sekalipun mungkin belum dijawab, tapi tetap akan bisa bersuka cita dan bahagia. Karena itu Bapak Ibu, hiduplah penuh dengan keyakinan dan penuh pengharapan. Karena ada kasih Tuhan yang menyertai setiap langkah kehidupanmu. Hiduplah di dalam penuh keyakinan dan penuh pengharapan. Karena apa? Karena bukan manusia, tapi karena ada kasih Tuhan yang sesungguhnya selalu menyertai setiap langkah kehidupan kita. Kalau itu kita pegang Bapak Ibu, maka apapun yang sedang kita geluti dalam dunia ini tidak akan menghilangkan kebahagiaan yang abadi yang Tuhan sudah berikan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah boleh kembali diajarkan untuk saat ini agar tidak menjadi seperti umat-Mu yang ada di dalam pembuangan, menjadi umat yang gelisah, takut karena mereka sedang ada di dalam tempat yang jauh. Tapi biarlah melalui apa yang disampaikan oleh nabi-Mu Yesaya kepada umat dan kepada kami juga pada saat ini, membuat kami juga boleh belajar untuk kembali membuka memori yang ada dalam diri kami tentang kasih-Mu yang ternyata dibanding-bandingkan, diperhadapkan dengan semua yang kami rindukan, ternyata kasih-Mu itu sungguh sudah sangat lebih banyak ya Tuhan. Karena itu biarlah itu menjadi pegangan kami, menjadi kekuatan kami, pengharapan kami, sehingga dengan demikian kami menjadi orang-orang yang optimis dalam menjalani hidup ini, dan juga menjadi orang-orang yang punya pengharapan, dan bahkan juga menjadi orang-orang yang tetap
memiliki sukacita. Dan itu juga bisa terlihat dalam pancaran segala laku kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan, biarlah Roh Kudus menjadi roh yang juga akan menyempurnakan firman-Mu itu di dalam segala kehidupan kami. Demi Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Saya jemput Bapak Ibu serta jemaat, saudara dan saudari untuk dapat bangkit berdiri. Kembali kita di minggu ini mengikrarkan komitmen kemuritan kita. Kembali saya mengingatkan, biarlah ini bukan menjadi sebuah kelatahan dalam ritual ibadah kita, tapi biarlah ini juga menjadi sebuah panggilan kita untuk mempersaksikan bahwa kita adalah jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus. Karena itu marilah kita bersama-sama mengatakan komitmen kemuritan kita dengan berkata, kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan juga sebagai bagian dari gereja yang ada dan marilah kita juga bersama-sama dengan semua gereja-gereja yang ada di sepanjang segala abad dan tempat, kita kembali mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Ya, terima kasih atas pemberitaan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pak Gembala. Sungguh memberkati kita semua. Dan kami memanggil majelis yang akan menyampaikan warta jemaat yang akan disampaikan minggu ini. Atas nama jemaat dan majelis jemaat, kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Elfren untuk penyampaian firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga ingin mengetahui apakah pada ibadah pertama ini ada jemaat yang baru pertama kali hadir di GKMI Bandung. Boleh mengangkat tangannya kalau memang ada. Terima kasih untuk jemaat GKMI Bandung yang setia. Mohon perhatiannya untuk warta minggu ini. Yang pertama, persembahan khusus hamba Tuhan Emeritus Sinode GKMI. Atas kesepakatan GKMI, maka setiap bulan Februari akan dikumpulkan persembahan khusus untuk hamba-hamba Tuhan Emeritus Sinode GKMI. Oleh karena itu pada bulan Februari 2024 di minggu pertama sampai 3 akan disediakan amplop khusus untuk persembahan khusus bagi hamba-hamba Tuhan Emeritus Sinode GKMI. Dan pada minggu keempat akan diedarkan 1 kantong tambahan untuk hal ini. Seluruh persembahan akan diberikan ke Sinode GKMI untuk dapat dibagikan bagi hamba-hamba Tuhan Emeritus. Mohon perhatian dan dukungan dari jemaat. Warta yang kedua, ibadah Komisi Youth akan diadakan pada Minggu 11 Februari 2024 dengan tema waspada dan berjaga-jaga.
dengan pembicara Penatua Bukit Masiaan pada pukul 9.30 di gedung PPA. Ketiga, beasiswa UKSW. Shalom, berikut ini flyer beasiswa Diakonia UKSW 2024-2025, karitatif dan prestasi dari UKSW. Bagi jemaat yang berminat bisa menghubungi Bapak Pendeta Elfren. Terima kasih. Yang keempat, lowongan pekerjaan. Dibutuhkan 2 orang, boleh laki-laki, perempuan, untuk host live TikTok dan Shopee. Bekerja part-time atau full dibagi menjadi 2 sesi live pagi dan siang. Dengan syarat minimal 18 tahun, komunikatif, percaya diri, rajin, dan mau bekerja keras. Info lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Intan di nomor seperti yang tercantum. Warta kelima mengenai laporan keuangan. Desember 2023 4.128.000 sekian, dengan ada pemasukan 89.804.000 sekian dan pengeluaran 79.295.910 sekian. Ada surplus 10.508.579 dan saldo per 31 Januari 2024 14.636.989. Yang keenam, ulang tahun. Selamat ulang tahun kepada Ibu Birgita Sintia tanggal 4 Februari, Saudari Ayulia Saisilia Febrianti Sinurat tanggal 4 Februari, Ibu Katerina Heni Febrianti tanggal 7 Februari, Bapak Liswan Siotang tanggal 8 Februari. Sekian warta hari ini, terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak Diaken Oscar yang telah menyiapkan warta di minggu ini. Jadi ada beberapa program ya, ada yang tadi disampaikan oleh emeritasi dan semuanya bisa kita siapkan juga melalui persembahan, dan kita akan memberikan yang terbaik di minggu ini. Kami mengundang untuk para petugas. Ya, sebelumnya kita akan bersatu hati dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk di minggu ini Kau telah kumpulkan kami, Kau telah berikan kami kesempatan untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan melalui firman-Mu di minggu pagi ini. Dan sebentar kami akan membawa persembahan kami. Tuhan, biarlah kami boleh memberikan yang terbaik di minggu ini untuk memperluas kerajaan-Mu, untuk membantu semua program kerja gereja dan Boy Sinalber. Bapak, kami menyerahkan persembahan ini, sucikan dan kuduskan, biarlah semua pihak yang boleh mengelola bisa mengelola dengan baik. Doa dan ucapan syukur kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat memberi. Sekaligus kita akan menyiapkan hati kita untuk mengangkat doa-doa syafaat kita. Kita angkat sebuah pujian. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Seruan hatiku
kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih dan karunia yang Kau berikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari yang baru yang telah Tuhan senantiasa berikan kepada kami Tuhan. Itu semua adalah anugerah terbesar Tuhan. Bahkan pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengingat kasih-Mu Tuhan. Seperti kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Biar benar-benar Tuhan, kasih-Mu, pengorbanan-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan selalu teringat dalam kehidupan kami. Dan kami mau bersyukur Tuhan untuk hal tersebut. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan dari hamba-Mu, Bapak Pendeta Alfred Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan itu tidak berlalu begitu saja Tuhan, tetapi bisa kami lakukan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga Tuhan buat persembahan yang telah kami berikan. Biar itu semua berkenan dan layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, kami bersyukur kami bisa datang ke tempat ini Tuhan, ke gereja-Mu Tuhan, ke rumah-Mu. Itu semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Mungkin kami datang dengan berbagai masalah Tuhan. Mungkin kami datang dengan berbagai problema Tuhan. Tapi kami datang Tuhan ke hadirat-Mu. Kami merendahkan hati kami Tuhan. Biar benar-benar kami selalu mengingat Tuhan dan bersyukur atas segala hal yang telah Kau perbuat. Kami berdoa buat gereja kami Tuhan, GKMI Bandung. Biar Tuhan pakai gereja ini Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Menjadi berkat bagi sekitar Tuhan. Biar Tuhan gereja ini terus bertumbuh Tuhan, terus berkembang Tuhan. Dan itu untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Gembala kami Tuhan, Bapak Pendeta Alfred. Biarlah Engkau yang selalu memberkati, selalu memberikan Tuhan kesehatan, sukacita dan damai sejahtera yang datang daripada-Mu. Biar setiap pelayanan yang telah Tuhan percayakan, itu semua bisa berjalan dengan baik Tuhan. Kami berdoa juga untuk keluarganya, kiranya Engkau yang selalu memberkati. Untuk Budita, untuk Anya Tuhan, biarlah Engkau yang menyertai setiap mereka Tuhan. Biar benar-benar keluarga yang telah Tuhan panggil Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati dan menyertai selalu dalam setiap pelayanan dan aktivitasnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami saat ini berdoa juga Tuhan buat setiap pengurus-pengurus komisi Tuhan. Dari komisi anak hingga komisi senior, kami berdoa Tuhan, biar Engkau yang memberkati setiap pengurus Tuhan. Banyak hati Tuhan yang ingin melayani-Mu Tuhan. Biar Engkau yang memberkati selalu setiap mereka. Biar setiap pelayanan bisa berjalan dengan baik Tuhan. Biar setiap hal-hal yang telah direncanakan, hal-hal yang telah dipersiapkan, itu semua bisa berjalan dengan baik Tuhan. Berkati juga untuk para majelis Tuhan yang telah Tuhan percayakan. Biar Engkau yang memberkati setiap mereka Tuhan, mengurapi Tuhan. Dalam mengurus gereja ini, biarlah Engkau yang memberikan selalu sukacita dan damai sejahtera yang datang dari Tuhan. Biarlah Engkau yang memakai gereja ini Tuhan, lebih lagi Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Yang berdoa juga Tuhan untuk gereja-gereja di luar sana Tuhan, yang mungkin sedang mengalami permasalahan, yang mungkin sedang menghadapi tekanan Tuhan. Kami berdoa buat setiap mereka Tuhan. Biar Engkau pakai setiap para hamba Tuhan, para penginjil Tuhan, para yayasan-yayasan Tuhan, untuk menjadi ladang-Mu Tuhan, untuk memberitakan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami saat ini berdoa juga Tuhan untuk negara kami Indonesia. Bersyukur Tuhan kami telah ditempatkan di negara ini Tuhan. Itu semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Dan di tanggal 14 Februari nanti kami akan mengadakan pesta demokrasi. Biar Engkau yang memberkati Tuhan, siapapun pemimpin yang terpilih, kami percaya Tuhan itu pemimpin yang datang daripada-Mu Tuhan. Biar benar-benar Tuhan bangsa kami mengalami terobosan Tuhan. Banyak Tuhan juga orang dimenangkan Tuhan di negara kami ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk setiap pemimpin daerah, untuk setiap RT RW Tuhan, setiap orang-orang Tuhan yang bekerja di pemerintahan. Biarlah Engkau yang menyertai mereka. Biar ada penyertaan Tuhan, ada kasih Tuhan untuk setiap mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami berdoa juga Tuhan untuk setiap kami. Biar Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan, mengurapi setiap kami.
Biar kami benar-benar Tuhan hidup sungguh-sungguh Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam setiap permasalahan yang kami hadapi juga Tuhan, kami mau Tuhan semakin berharap dan mengingat selalu kasih-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan, buat kami mengerti Tuhan betapa dalamnya kasih-Mu Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat setiap kami Tuhan yang mungkin tidak bisa hadir Tuhan karena sakit, atau bahkan yang saat ini hadir dalam keadaan tidak baik saja Tuhan sedang sakit. Kami berdoa buat setiap kami Tuhan, biar Engkau yang memulihkan, Engkau yang menyembuhkan. Kami percaya Tuhan, pengharapan kami, kesembuhan kami hanya terjadi Tuhan ketika kami berharap kepadamu. Biar setiap pengobatan, buat setiap hal-hal yang sudah direncanakan itu semua bisa berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga mungkin ada di antara kami yang menghadapi masalah ekonomi Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan kami Tuhan kedamaian Tuhan, sukacita Tuhan. Biar benar-benar Tuhan memberikan kami kekuatan dalam menghadapi permasalahan yang kami hadapi. Tuhan, kami manusia yang terbatas Tuhan. Kami manusia yang penuh kekurangan, tapi kami bersyukur kami punya Allah yang begitu luar biasa. Dan Tuhan, kami alaskan doa ini Tuhan yang jauh dari sempurna ke dalam tangan-Mu. Biar ini berkenan dan layak di hadapan-Mu Tuhan. Mungkin masih banyak hal yang perlu kami doakan, tapi kami percaya Engkau yang mengetahui isi hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, anak-Mu Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari kita sama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya tergerak karena Mika ini sedang mengalami satu kondisi yang kurang baik, ya, karena ada sakit yang cukup berat yang sebenarnya sedang dia hadapi. Jadi hati saya tadi ketika Mika berdoa, Tuhan arahkan, doakan Mika. Jadi saya mau mendoakan Mika, Bapak Ibu, kita dukung dalam doa karena sakitnya ini cukup berat yang sedang dihadapi. Sementara ada kerinduan dia mau menjadi seorang hamba Tuhan, dia mau melayani Tuhan. Tapi ada penyakit yang harus dia hadapi, dan saya yakin ini juga nggak mudah bagi Bu Sevanya dan Pak Nainggolan, ya. Tapi tetap berharap sama Tuhan ya Mika ya. Tidak ada perkara yang tidak mungkin Tuhan kerjakan dan nyatakan atas sakit penyakit yang sedang engkau hadapi. Segala yang sedang kau derita itu juga akan boleh disembuhkan oleh darah Tuhan. Ingat kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, hamba menumpangkan tangan kepada anak-Mu ini Tuhan, yang memiliki kerinduan untuk menjadi hamba-Mu. Tapi dalam beberapa waktu ini Tuhan, dia mendapatkan vonis dari dokter yang tidaklah baik Tuhan. Ada penderitaan yang cukup berat yang harus dia hadapi. Kami sungguh mengasihi. Kami mohon belas kasihan. Biarlah kuasa bilur-bilur dicurahkan bagi saat ini bagian tubuh yang divonis oleh dokter, biarlah boleh disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati dirinya ya Tuhan, dan kami rindu ada keajaiban yang boleh terjadi. Biarlah saat ini Tuhan, ada kuasa keajaiban-Mu turun dari ujung rambutnya sampai ke ujung kakinya untuk mengeluarkan segala penyakitnya ya Tuhan. Percaya tidak ada perkara yang tidak mungkin Kau lakukan Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang sanggup. Karena itu Tuhan, dalam kerendahan hati kami meminta belas kasihan. Nyatakan kuasa-Mu
Kalau mungkin nanti di bulan Februari ini akan ada pemeriksaan Tuhan, kami rindu Tuhan, biarlah setiap dokter yang memeriksa mengalami keheranan Tuhan, karena ada pemulihan yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kuasa Tuhan turun menyembuhkan. Biarlah panggilan-Mu untuk menjadi hamba-Nya tidak diguncang, tidak diganggu oleh sakit yang Kau derita. Tetapi biarlah Kau belajar seperti Paulus, justru dalam kelemahannya dia tetap mempersaksikan Tuhan, melayani Tuhan dengan begitu ajaib. Berkati juga untuk Pak Nenggolan dan juga Bu Sevanya. Biarlah juga Tuhan keluarga ini, keluarga yang telah menyerahkan hidupnya untuk melayani Engkau Tuhan. Biarlah juga dalam pergumulan saat ini mereka tetap percaya ada kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau, berikan kesembuhan di dalam sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Saudara Mika, tetap semangat dalam pelayanan Tuhan. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, saya waktu pas duduk di sana ketika mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak El, saya juga jadi teringat sesuatu hal, sesuatu berkat-berkat yang Tuhan tuh gak bisa kita hitung jari sama jari-jari. Ada salah satu yang cukup berkesan beberapa waktu lalu, mungkin kalau Bapak Ibu yang mengikuti saya di sosial media, saya sempat memposting sebuah tukang dagang martabak gitu ya. Jadi ceritanya begini, Bapak Ibu, saya ini selain kerja di kantor, saya sepulang dari kantor itu selalu jadi pengemudi daring atau ojek online. Ketika saya pulang keluar dari pintu gerbang kantor, tiba-tiba ada sebuah orderan masuk GrabFood. Saya mengambil orderan tersebut gitu. Di dalam kondisinya lagi hujan deras waktu itu, hari Kamis, udah tengah malam gitu ya. Hujan-hujan, saya lapar dan jujur emang belum makan gitu pulang kerja. Ketika saya dapat orderan itu tuh kecium ya, si tukangnya lagi masak, lagi nyiapin tuh kecium, aduh Tuhan, kok pengen gitu ya, kerinduan hati saya tuh pengen gitu. Cuman ya ini kan orderan orang gitu, nggak mungkin saya ambil gitu dan udah. Dan singkat cerita, Tuhan tuh baik, dia dengar suara kerinduan, keinginan hati saya. Tiba-tiba si pemesannya ini telepon, gak usah perlu dianterin ke rumah saya Pak, itu emang martabak saya belikan buat Bapak. Sesuatu hal yang kecil gitu ya, yang timbul dari kerinduan hati, Tuhan bisa sediakan. Kalau kita ingat-ingat kasihnya Tuhan di dalam kehidupan kita tuh gak, benar kata Pak El tadi, gak bisa kehitung. Hari demi hari itu pasti berganti dan selalu baru. Dan sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum kita akhiri, saya mau ngajak Bapak Ibu angkat sebuah pujiannya cukup baru. Jadi kita belajar bersama-sama. Judulnya tentang ingat kasihnya yang telah menyembuhkan kita, telah memulihkan hati kita, telah menebus kita dari kematian. Kita angkat pujian ini. Katakan begini bersama.
jiwa dan tubuhmu tetap terpelihara sempurna dengan tak bercacat hingga pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Kini pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Semoga Allah yang memberi kamu harapan memenuhi hatimu dengan kegembiraan dan kedamaian karena kamu percaya kepadanya, Yesus Sang Juru Selamat. Dengan kuasa Roh Kudus, kamu semakin dimampukan untuk menjadi saksi-saksinya sekarang dan selama-lamanya. Amin.